Saya ke Bang Butet, ini anggaplah ada kesalahan prosedur penanganan di awal gitu ya. Tadi Pak Aris sudah dengan sangat gamblang mengatakan yang bisa dilakukan hanya PK pada saat ini. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Baik Mbak Anggi, kami dari kuasa hukum ya dalam hal ini ditunjuk oleh Ketua Umum ya, oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan kepada kami dengan tim kurang lebih hampir 100 orang lebih pengacara diturunkan. Untuk menangani ini? Ya. Oh banyak sekali. Ya karena kami sesudah kedatangan keluarga terpidana dan juga 4 saksi ini ke Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Saya selaku Wakil Sekjen, di sini ada Bang Ruli Panggabean adalah Wakil Ketua Umum DPN. Jadi kami coba masuk mendalami, memang kami melihat ada banyak kejanggalan. Kejanggalan yang dimulai dari LP. Dimulai dari penerapan, ya kita sudah tahu lah bahwa itu ya prosedurnya banyak yang dilewat. Seperti ya bahwa ini kan penanganan banyak saksi dan ada tersangka waktu itu di tahun 2016 yang masih di bawah umur. Ya. Kalau di bawah umur itu wajib didampingi oleh keluarga, oleh kuasa hukumnya atau pekerja sosial atau orang tuanya. Ya, pada saat itu keterangan mereka tidak ada didampingi. Tidak ada didampingi, ya. Sehingga mereka tertekan. Itu salah satu yang kami persoalkan. Betul apa yang Pak Ari katakan tadi, memang dalam rangka kalau ini buat kami juga sama, bahwa ini sudah inkrah, sudah menjadi sesuatu yang harus kita hormati putusan pengadilan itu. Tetapi kami juga membantu ini karena ingin menegakkan keadilan, kan gitu kan. Kalau betul cerita yang disampaikan oleh rekan-rekan saksi dan juga dari klien kami seperti yang disampaikan, ini tentu ironis, kan gitu kan. Bentar, saya menanyakan ke mereka bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya katanya. Kalau Anda selaku penasihat hukumnya percaya dengan pernyataan klien Anda berdua? Ya, kalau saya yakin. Bang Ruli ada juga? Ya saya kira dengan kita mau menjadi kuasanya ya kami yakin. Tidak ada keraguan dengan pernyataan mereka ya? Sampai hari ini yakin. Tidak ada keraguan. Nah, bahwa kemudian ini sudah inkrah, satu-satunya jalan Pak Ari hanya bisa dengan PK ya? Apa yang akan dipersiapkan untuk PK? Ya tentu inilah keberadaan kami di sini adalah dalam rangka itu. Mencari mengumpulkan bukti, mencari bukti baru, kemudian kami bikin investigasi internal, bagaimana rangkaiannya dan lain sebagainya. Ya itulah yang akan kami pergunakan dalam PK nanti, gitu loh. Jadi pengakuan mereka ini ya kita coba. Tapi Pak Arianto sudah betul itu menyatakan bahwa itulah salah bagian daripada bukti-bukti yang atau alat yang kami pakai nanti dalam PK. Tapi Pak Ari menyebutkan bisa ada kesalahan, bisa enggak gitu Pak ya. Dengan kondisi gini apa yang buat Anda yakin bahwa ini bisa aja enggak terjadi kesalahan prosedur di awalnya? Saya enggak mengatakan tidak terjadi kesalahan. Saya tadi udah bilang ya. 50-50 di dalam berarti. Penyidikan, saya 50 tahun ya dari polisi ya, menyidik itu. Sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur itu. Oke. Kesalahan prosedur itu macam-macam. Ada yang kesalahan prosedur gini ya, contoh. Kalau di dalam KUHP sekarang kan, kalau manggil orang kan harus pakai LP duluan. Ya. Tetapi kalau begitu kita menerima suatu kejadian gitu ya, yang tertangkap tangan ataupun apa itu, kita langsung tangkap begitu. Enggak sampai bikin LP dulu kan enggak. Itu makanya kan salah prosedur itu. Oke. Tapi Pak, kalau kita lihat ini kesalahan prosedurnya cukup fatal kan? Artinya ada orang-orang yang menjalani hukuman yang tidak mereka dan yang begitu pun ya polisi sering maksa di dalam itu. Itu sering terjadi pada masa lalu. Gitu loh. Berarti Anda mengakui berarti itu ada ya? Iya, sering untuk kasus ini Anda yakin nggak itu ada juga? Terjadi dalam proses penyidikan. Makanya saya bilang tadi ya, itu mungkin bisa terjadi benar gitu. Sehingga itu terjadi suatu kesalahan prosedur gitu kan. Nah, kesalahan prosedur itu kalau memang masih dalam penyidikan bisa dikoreksi dengan pra peradilan dan sebagainya. Tapi karena itu sudah lewat gitu kan, nggak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan prosedur itu. Hanya membuktikan bahwa prosedur itu salah dan dibawa ke PK supaya pengadilannya dia anulir. Itu jalannya gitu. Oke, Bang Frederick, Anda sebagai praktisi hukum juga pasti sering kali juga menemukan kasus yang seperti ini ya. Bahwa ada kesalahan prosedur di awal, tapi ini luar biasa loh. Akibatnya 5 orang menjalani hukuman seumur hidup loh atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ya, oke. Pertama kali ya kan saya harus jelaskan bahwa kita harus menghormatin putusan hukum yang berkekuatan hukum. Ya.
senang tidak senang, benar tidak benar, kita harus mentaati. Itu prosedur satu. Satu-satu jalannya sebagaimana Pak Arianto yang memberitahukan bahwa itu hanya upaya PK. Tapi dalam hal ini saya harus mengingatkan kepada para saksi yang mencabut keterangannya. Anda waktu memberikan keterangan di depan sidang itu di bawah sumpah. Kemudian saya lihat dalam berkas sidangnya, semua saksi-saksi itu telah namanya konfrontir dengan pada namanya saksi verbalisan. Dan mereka mengakuin bahwa apa yang diperiksa di BAP itu benar. Karena ada tekanan dari polisi katanya, dari aparat penyidik. Itu kan sekarang baru mengatakan. Bila dalam hal ini keterangannya itu dia menyatakan dipaksa, berarti mereka telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang mengakibatkan daripada 8 tersangka itu mendekam dalam tahanan dan ancaman hukumannya akan mati diputus seumur hidup yang 7 orang itu. Berarti mereka itu akan diancam dengan pasal 242 yaitu pasal 174 ancaman hukumannya 9 tahun. Mereka itu harus ingat, Pak. Oke. Andai kata itu benar dia mencabut dan mengatakan bahwa sebetulnya yang di dalam itu adalah korban, mereka masuk. Tapi saya yakin mereka nggak paham dengan itu, Pak Frederick. Ya, jelas dalam hal ini ya saya hanya menjelaskan bahwa bagaimanapun juga itu kan wewenang penyidik ya, bukan saya yang menjelaskan. Oke, ya. Boleh. Kita sudah dengar bahwa dia di depan persidangan juga menyatakan hal itu gitu. Tapi hakim itu tetap pada BAP. Itu masalahnya. Tapi sudah diperiksa oleh saksi verbalisan, Pak. Betul. Verbalisan itu sudah dikonfrontir sama mereka. Masalahnya dan akhirnya mereka itu, saya melihat dalam catatan berkas sidang loh. Betul. Saya tidak ikut sidang, saya tidak tahu apa yang itu sebenarnya terjadi. Sama. Tapi kan mereka itu sekarang mengakuin di depan hakim. Oleh karena itu adalah salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut. Saya hanya mengingatkan bahwa ini klaim daripada Bapak, kemungkinan akan dijerat 242-174. Kemungkinan loh, tapi itu wewenang polisi, bukan saya. Saya hanya menjelaskan sebagai praktisi hukum, saya memberitahukan kemungkinannya demikian. Kalau kesalahan prosedur itu formil, nggak bisa diapa-apain itu. Sudah lewat, jadi satu-satu upaya masih bisa diharapkan itu melalui PK. Kalau PK itu mereka 7-8 terpidana itu dinyatakan bebas, tidak terbukti misalkan. Karena mereka itu kan hanya salah satu alat bukti kan, saksi kan. Harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Itu nantilah majelis hakim yang menilai apakah dalam hal ini layak atau tidak layak dikabulkan. Tapi dalam hal ini jangan lupa putusan tersebut bahwa misalkan dinyatakan mereka tidak bersalah, perkara ini tidak bisa sidik ulang pasal 76 KUHP. Yang udah jelas kan Pak itu kan tidak bisa untuk diperiksa 2 kali. Ya dalam berarti akan menjadi bumerang ini. Baik. Nanti saya juga akan menanyakan ke Mas Pram dan Mas Teguh bahwa ada ancaman bahwa memberikan keterangan palsu di persidangan. Tapi saya yakin mereka juga tidak paham itu ketika memberikan keterangan. Kita akan bahas usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.